Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Quran, mendalami kandungan daripada Al-Quran. Surat Al-Masad yang berarti sabut, ya, sabut. Surat Al-Masad ini secara urutan mushaf Al-Quran berada pada urutan yang ke-111, sementara berdasarkan urutan turunnya itu berada pada urutan yang ke-6 setelah surat Al-Fatihah, dan diikuti setelahnya turun surat Al-Kautsar, sehingga bisa disimpulkan bahwa surat Al-Masad ini termasuk salah satu surah yang mula-mula turun, sehingga tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa surat Al-Masad ini dikategorikan surat Makkiyah. Surat Al-Masad ini terdiri dari 5 ayat, dan selain daripada nama Al-Masad yang terdapat diambil dari salah satu kata pada ayat yang ke-5, ada juga nama lain yang populer mewakili surat Al-Masad ini. Kadang-kadang dinamakan dengan surat Tabbat. Jadi kalau kita mengatakan surat Tabbat itu benar juga. Ya, potongan ayat dari ayat yang pertama. Dinamakan juga dengan surat Abu Lahab. Ya, karena ya berkaitan dengan Abu Lahab. Kita akan kenal juga sebentar siapa Abu Lahab ini. Dinamakan juga dengan surat Al-Lahab. Ya, jadi ada 2 di sini. Kalau Abu Lahab itu gelar nama orang. Kalau Abu Lahab nama orang itu panggilan akrab. Ya. Dinamakan juga dengan Al-Lahab. Kalau Al-Lahab artinya api yang menyala-nyala.
itulah beberapa nama-nama yang biasa digunakan untuk menunjukkan surat Al-Masad ini. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah, surat Al-Masad ini masih ada kaitannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat An-Nasr. Para ulama menemukan bahwa salah satu kemujizatannya Al-Quran karena antara satu ayat dengan ayat lain itu berkaitan sebelum dan setelahnya. Begitu juga antara satu surah dengan surah yang lain, antara surah sebelumnya dengan surah setelahnya itu berkaitan. Misalnya surat An-Nasr sebelum surat Al-Masad ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr menjelaskan itu bagaimana keberuntungan, kemenangan yang diraih oleh seseorang kalau dia taat dan beriman. Kalau orang taat dan beriman pasti menang. Sementara di dalam surat Al-Lahab ini menjelaskan kalau seseorang itu melawan agama, menentang ajaran agama, pasti kalah. Ini contohnya Abu Lahab. Ini contohnya Abu Lahab. Kalau orang ikut agama pasti menang. Tapi kalau tidak mau ikut agama, menentang agama, pasti kalah. Jadi seperti itu perbandingannya. Jadi An-Nasr itu contoh orang yang taat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sementara surat Al-Lahab ini contoh orang tidak mau ikut, tidak mau ikut ajaran agama. Kemudian surat Al-Masad ini kandungan pokoknya itu secara garis besar menjelaskan bagaimana nasibnya ini Abu Lahab bersama dengan istrinya. Jadi dalam surat Al-Masad ini dijelaskan Abu Lahab ini divonis oleh Al-Quran penghuni neraka. Divonis oleh Al-Quran penghuni neraka. Bukan hanya Abu Lahab, istrinya juga disebut di dalam Al-Quran sebagai orang yang dipastikan sudah pasti masuk neraka. Mengapa demikian? Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ketika turun Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, surat Asy-Syu'ara ayat 214. Yang artinya, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Ceramai keluargamu yang dekat-dekat. Keluarga dekat itu mulai dari bapak, ibu, anak, saudara laki-laki dan perempuan, paman masuk. Paman, bibi, tante, itu keluarga dekat semua.
Selain daripada ini, keluarga agak jauh, ya, sudah agak jauh. Itu al-ashirah al-aqrabin, keluarga dekat. Nabi diperintahkan untuk mendakwahi keluarganya yang terdekat, termasuklah Abu Lahab ini, termasuk Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab itu sebenarnya gelar. Nama aslinya Abu Lahab itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Ya, pamannya. Amurena Nabi Tan. Ya. Karena Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi, sebenarnya seharusnya Abu Lahab ini adalah termasuk orang, seharusnya ini yang membela, melindungi dan mendukung Nabi, Pak. Anurena. Ya. Kalaupun misalnya dia tidak masuk Islam atas nama agama, kalau dia tidak bisa membela ini kemanakannya atas nama agama, setidaknya bela ini kemanakannya. Ya. Kita itu biar bagaimana nakalnya itu kemanakan dibela-bela tuh Pak Anur itu. Iya. Tapi Abu Lahab ini jangankan karena agama, bahkan karena darah sekalipun dia tidak mau bela ini kemanakannya. Ya, padahal darahnya neneknya itu Nabi Muhammad mengalir juga di dalam darahnya dia. Ya, ya seperti itu. Nah, seharusnya Abu Lahab ini diharap ya masuk Islam, tapi justru setelah turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan beliau adalah Nabi dan Rasul, justru dia memusuhi Nabi. Dia membenci dan memusuhi Nabi. Ya, jadi setelah turun tadi ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi naik ke bukit Safa. Ya. Nabi mengatakan, ya sabaha. Ya. Jadi kalau orang Arab mengatakan ya sabaha, itu adalah satu isyarat orang Arab ketika itu minta tolong atau kalau ada musuh datang menyerang. Turun mana gitu pagi itu Muhammad. Ya. Ada apa ini? Kamu teriak-teriak begini? Iya, di Bukit Safa. Termasuk juga datang pamannya Abu Lahab. Nabi mengatakan, seandainya saya memberi kabar bahwa di belakang bukit ini ada musuh ya, yang akan datang menyerang di waktu pagi atau di waktu sore, kira-kira saudara-saudara ini percaya tidak ini? Apa kira-kira punak-punak akan datang musuh di waktu pagi atau sore, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu percaya atau tidak? Maka ya masyarakat ketika itu mengatakan, kami percaya wahai Muhammad, kami tidak pernah dapati kamu ini bohong. Ya. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, kalau begitu ya, saya ini adalah seseorang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan bahwa di akhirat, di hari kemudian, Allah menyiapkan azab yang begitu pedih bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, disinilah masyarakat ketika itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah,
secara spontan Abu Lahab mengatakan tabban laka. Ya, tabban laka. Ini kalau orang Arab yang dengar Pak Mendi di darahnya. Kalau kita dibilang tabban sama orang Arab, ini kata-kata yang tidak pantas. Ya, tabban. Kata-kata kotor itu, Pak. Tabban artinya cilaka. Ya. Dia mengatakan tabban laka, cilaka Muhammad. Ya. Ternyata hanya karena seperti ini engkau mengumpulkan kami dan memanggil kami. Ya. Maka turunlah ayat ini menjawab pernyataannya tadi Abu Lahab. Dimulai dengan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Jadi kata tabban, apa yang diucapkan oleh Abu Lahab itu berasal dari kata yang sama dengan kata yang pertama di dalam surat Al-Masad ini, yaitu tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Itu. Ini yang pertama, kenapa Abu Lahab yang masuk di dalam surat ini? Karena sebenarnya dia keluarganya Nabi. Banyak tonji sebenarnya yang memusuhi Nabi, tapi bukan keluarganya. Wajar. Ya. Ini yang tidak wajar karena Abu Lahab ini keluarganya Nabi. Ya. Riwayat lain menjelaskan, ya, pernah ada seorang sahabat waktu masih kecil, ya, dia ceritakan dulu itu waktu saya kecil, kalau saya di pasar, Nabi Muhammad SAW setiap dia ceramah, ada orang di belakangnya yang ikuti. Ya, ada orang di belakangnya yang ikuti. Setiap apa yang disampaikan oleh Nabi, dia setelah Nabi beranjak, dia mengatakan mak beliau. Ya. Beliau. Ya. Bukan hanya itu, Abu Lahab juga seringkali kalau Nabi pergi berdakwah ikut di belakangnya melempari Nabi sampai betis dan tumitnya Nabi itu berdarah. Ya. Padahal ini Nabi Muhammad adalah kemenakannya sendiri. Ya. Itulah sekilas, ya, bagaimana sikap Abu Lahab merespon dakwah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang melatar belakangi sehingga turun ayat yang ke-111 ini. Mari kita bersama-sama mengkaji ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb." Tabbat artinya celaka. Ya, celaka. Asalnya kata tabbat ini berasal dari kata tabbah. Itu fiil. Ya, fiil tabbah. Kalau dalam tasrif masuk kategori namanya fiil mudhaf. Ini kalau yang pernah belajar bahasa Arab. Ta'nya itu namanya ta'ut ta'nis. Ya. Ta' yang menunjukkan perempuan. Kenapa? Ya, ta' ta'nis, ta' mu'annas, karena fa'ilnya adalah mu'annas, yaitu yadun. Ya, yadun itu artinya tangan. Ya, bahasa Arab itu, di dalam bahasa Arab fiil dan isim itu semua tidak terlepas dari kategori muzakkar dan muannas. Salah satu karakternya bahasa Arab, semua kata kerja itu harus ditentukan muzakkar atau muannas. Ya. Nah ini tabbat, ada tabbat ta'nisnya karena kata yada itu muannas. Ya. Yada artinya dua tangan.
yada atau yadani. Ya. Kemudian Abi Lahabin, inilah tadi pamannya Nabi. Ya. Pamannya Nabi Abu Lahab. Jadi tadi dikatakan Abu Lahab ini panggilan akrab, Pak. Ya. Panggilan akrab, nama populer. Jadi lebih terkenal kalau dikatakan Abu Lahab daripada dikatakan Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Lebih terkenal Abu Lahab. Lebih dikenal, lebih populer. Abu Lahab ini dinamakan Abu Lahab karena memang Abu Lahab ini secara fisik memang gagah. Lahab itu artinya menyala. Ya, lahab menyala. Ya. Kemudian juga memang wajahnya itu agak merah. Al-lahab itu artinya menyala. Ya. Agak merah memang wajahnya. Maka dipanggillah dia dengan panggilan Abu Lahab. Ya. Wa tabba, dan diulangi kata tabba tadi, dan celaka. Jadi ada dua kata yang bermakna celaka di sini. Yang pertama tabbat, yang kedua wa tabba di akhir ayat satu ini. Jadi kalau kita terjemah secara tekstual, ya, secara harfiah, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah Abu Lahab. Begitu terjemahan harfiahnya. Ya, kalau istilah sekarang namanya translate Google. Translate Google. Ya, jadi translate Google itu tidak akurat. Ya, tidak akurat. Ya. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah hanya kedua tangannya saja yang celaka di sini? Pada celaka yang pertama, karena dua kali celaka di sini Abu Lahab. Ya. Kecelakaan yang pertama, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan Abu Lahab. Kalau seseorang menerjemahkannya secara harfiah, tekstual, berarti cuma tangannya yang celaka. Iya. Badannya yang lain tidak apa-apa. Iya. Inilah yang perlu diterjemahkan dengan menggunakan ilmu, namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Satu disiplin ilmu di dalam bahasa Arab yang mengkaji makna sastra daripada suatu lafaz. Ya. Jadi disebutkan dua tangan di sini, maksudnya seluruh tubuh Abu Lahab, bukan cuma tangannya. Ya. Saya kasih contoh. Ini sebenarnya di dalam semua bahasa Arab. Kalau pergi di pasar, kita itu kalau beli ikan cuma sepotong jadi disebut, tapi maksudnya satu ekor, satu buah dari kepala sampai ekor. Kalau pergi beli ikan, kita kadang-kadang mengatakan berapa ikan tak ini atau ayam tak ini, satu ekor. Yang disebut cuma ekornya. Iya, yang disebut cuma ekornya saja. Padahal yang dimaksud mulai dari kepala, leher, badan, ekor, kaki. Iya. Dalam bahasa Arab ini, dalam ilmu balaghah disebut namanya majaz mursal. Disebut sebagian tapi maksudnya semua. Ya. Satu ekor ayam, satu ekor kambing, satu ekor sapi. Ekor nabi di Pak. Mewakili seluruh anggota badan.
Jadi di sini cuma tangannya disebut, padahal maksudnya semua tubuhnya Abu Lahab ini celaka. Ya. Ada juga sebaliknya. Ada juga di dalam bahasa itu disebut semuanya, padahal maksudnya cuma sebagian. Ya. Disebut semuanya, padahal cuma sebagian. Misalnya, saya tadi habis minum air laut. Apakah diminum semua airnya laut? Tidak, cuma sebagian. Padahal yang disebut itu semua air laut. Saya sudah minum air laut. Bahaya itu kalau diminum semua. Ini maksudnya disebut semua, tapi maksudnya cuma sebagian. Ya, dan itu banyak terdapat di dalam Al-Quran. Ya, banyak terdapat di dalam Al-Quran. Jadi di sini disebut dua tangan, tapi yang dimaksud adalah seluruh anggota tubuh Abu Lahab. Ya, seluruh anggota tubuh Abu Lahab yang masuk dalam kategori namanya majaz mursal. Kalau panjang-panjang ceramah Pak bisa jadi lanjut pekan depan. Ya, bagaimana Pak? Setuju? Ya, kita lanjut sedikit. Ya, tapi kalau tidak tuntas bisa kita lanjutkan pekan depan. Ya. Barangkali kita ambil 2 ayat, ya. 2 atau 3 ayat, sisanya di pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi celakalah kedua tangan Abu Lahab, yang maksudnya celakalah Abu Lahab secara keseluruhan. Ini pernyataan doa dari Allah. Ya, doa dari Allah. Ya, artinya pernyataan dari Allah bahwa Abu Lahab ini mudah-mudahan dia celaka. Ya, dia celaka. Kemudian tabba yang kedua, kecelakaan yang kedua. Ya, ini adalah informasi bahwa sebenarnya Abu Lahab ini sudah celaka. Ya, sudah celaka dia ini, Abu Lahab ini. Ya, jadi 2 kali. Kemudian ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Maluhu hartanya. Ya, jadi maluhu di sini hartanya Abu Lahab yang dimaksud adalah yang ia dapatkan dari warisan. Ya. Sementara wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan itu adalah apa yang ia dapatkan dari perniagaan. Ya. Kedua-duanya tidak bisa menolong Abu Lahab. Ya. Tidak bisa menolong Abu Lahab. Ya. Saya rasa ini bisa kita tuntaskan karena ayatnya pendek. Ya, bisa kita tuntaskan. Ya, tadi di awal kita sampaikan kenapa Abu Lahab ini bisa begitu khusus disebutkan di dalam Al-Quran, karena ya di samping keluarga dia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang ia miliki, hartanya, kedudukannya, ya, itu tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sayasla naran zata lahab. Ya. Ia akan dicampakkan, ya, masuk ke dalam neraka zata lahabin, yang memiliki api menyala-nyala. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memilih sifatnya api dengan menyala-nyala. Ya.
Ini juga menarik. Kenapa? Kenapa menarik di sini penggunaan kata Allah? Padahal banyak sifatnya api yang lain di samping menyala. Ya. Tapi di dalam surat Al-Masad ini dipilih kata Allah supaya cocok dengan namanya Abu Lahab. Jadi cocok mantongnya Abu Lahab ini masuk di dalam neraka Allah. Iya, dikasih seragam oleh Allah. Namanya Abu Lahab masuk di dalam api neraka yang Allah yang meluap-luap, menyala-nyala. Dikasih seragam, dikasih cocok. Ya, unik juga ini. Ya. Sama juga di awal ayat tadi, di pembahasannya lalu, ketika membahas surat Al-Ikhlas, awal surah itu dimulai dengan kata kul. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad. Tapi di dalam surat Al-Masad ini tidak ada kata kul di depannya. Ya. Jadi Allah yang langsung berkomunikasi. Kenapa tidak ada kata kulnya di depan di dalam surat Al-Masad ini? Katakan wahai Muhammad, karena apa yang ingin disampaikan ini akan ditujukan kepada pamannya Nabi. Iya. Ayat ini ditujukan kepada pamannya Nabi. Kalau Nabi Muhammad mengatakan ini kepada pamannya, ini tidak beretika. Iya. Iya. Masa Nabi membawa ajaran damai, rahmat, kasih sayang kepada pamannya sendiri, kurang ajar. Ya. Jadi bukan Nabi yang berkomunikasi dengan Abu Lahab, tapi Allah yang langsung berkomunikasi, ya, menyampaikan ini kepada Abu Lahab, bukan dengan perantaraan Nabi Muhammad. Anak Nabi Muhammad tahu ya, ada. Ini namanya kurang ajar. Kalau ada anak kemenakan mencela pamannya. Ini. Ya, seperti itu. Makanya di depannya itu tidak ada kata pun. Ya. Saya selana orang zatalah akan masuk di dalam neraka yang memiliki api yang menyala-nyala. Ya. Kemudian ayat yang keempat, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Juga istrinya hammalatal hatab, si pembawa kayu bakar. Ya. Hammalah itu artinya seseorang yang profesinya membawa, al-hatab kayu bakar. Jadi bukan kayu-kayu biasa, Pak, kayu bakar. Kayu bakar ini memang gampang terbakar. Lain itu kayu yang biasa dipakai masak dengan kayu yang ada juga itu kayu yang tidak cocok dibakar. Ya. Ini memang al-hatab kayu bakar memang. Kalau kayu bakar ini kalau dibunuh nih Cina nampol. Cepat dimakan api. Itu al-hatab bahasanya. Ada 3 makna daripada kata hammalatal hatab ini. Ada 3 tafsirannya. Yang pertama, hammalatal hatab itu dimaknai secara harfiah. Ya, secara harfiah. Makna aslinya si pembawa kayu bakar. Kenapa dia dikatakan si pembawa kayu bakar? Karena memang istrinya ini Abu Lahab, ya, yang kunyah atau panggilan akrabnya itu Ummu Jamil, ya, nama lengkapnya itu Arwa binti Harb. Arwa binti Harb, panggilan populernya Ummu Jamil, ya, Ummu Jamil, ya. Jadi Ummu Jamil ini tantenya Nabi dan termasuk orang yang memusuhi Nabi. Ya. Salah satu tindakan buruknya ini Ummu Jamil
itu kalau malam dia suka menabur duri di jalan yang biasa dilewati Nabi. Ya, dia selalu simpan duri. Sama ada tanaman di Arab itu namanya al-hasab. Kalau kita di sini semacam putri malu. Ya, banyak durinya. Ada juga itu biasa tanaman-tanaman itu yang banyak durinya, itu bahasa Arabnya al-hasab. Itu disimpan di sepanjang jalan di mana dilewati Nabi kalau malam. Itu. Ini penafsiran yang pertama. Yang kedua, orang yang al-hammalat al-hatab ini maksudnya ini Ummu Jamil ini Pak Gosip, ya, suka kan kayu bakar itu kan gampang dibakar. Kalau istilah sekarang ini pak kompor, ya, pak kompor. Suka menyebarkan pembicaraan supaya untuk merusak. Itu biasa diistilahkan pembawa kayu bakar. Ya, pembawa kayu bakar. Istilah sekarang ini kompor, suka memanas-manasi orang. Itu isti'arah dalam bahasa Arab. Kalau ada orang suka mengkompor-kompor, itu hammalatul hatab. Hammalatul hatab. Bahasa kerennya itu provokator. Ya, provokator. Hammalatul hatab, pembawa kayu bakar supaya cepatnya terbakar. Itu bahayanya. Ya, ini penafsiran yang kedua, karena Ummu Jamil ini suka mengkompor, ya, memanas-manasi orang, memprovokasi. Ya. Penafsiran yang ketiga, hammalatul hatab maksudnya ini dia membawa kayu bakar karena banyak dosanya. Ya, banyak dosanya dan nanti di hari kemudian akan dibakar. Ya. Ini ada 3 penafsiran. Ya. Kemudian fi jidha hablum min masad. Kata jid itu artinya sama dengan kata unukun yang berarti leher. Ya. Di lehernya ada hablum min masad, ada tali yang terbuat dari sabut. Biasa kita lihat sabut, Pak. Sabut itu kalau kita belah kelapa itu ada sabutnya itu. Sabut itu, Pak, termasuk di antara barang-barang yang murah harganya dan gampang dibakar. Murah harganya dan gampang dibakar. Ya. Menjadi pertanyaan, kenapa Al-Quran menggambarkan istrinya Abu Lahab ini seperti seorang perempuan yang di belakangnya itu membawa kayu bakar, hammalatul hatab. Kemudian di kalung di lehernya itu ada kalung dari sabut. Ini kan satu deskripsi, menggambarkan, memberi gambaran bagaimana modelnya itu istrinya Abu Lahab ini di hari kemudian. Ya. Bagaimana modelnya? Di samping modelnya, kalau seseorang itu bawa kayu bakar di belakang, kemudian sabut dijadikan sebagai kalung, ini orang kasihan. Ya, orang kasihan ini. Ya, kasihan sekali nih kalau ada orang begini. Kalungnya sabut yang di belakang gampang dibakar, apalagi kalungnya lebih gampang lagi terbakar. Ternyata ini adalah satu bentuk gambaran, namanya celaan. Ya, satu bentuk celaan, ejekan. Dia digambarkan seperti seorang perempuan membawa kayu bakar di belakang, di depan ada kalungnya terbuat dari sabut.
Iya. Mengapa seperti itu? Karena istrinya Abu Lahab ini begitu bencinya kepada Nabi Muhammad SAW, ada pernyataannya. Ya, ada pernyataan. Karena Ummu Jamil ini punya kalung mahal berharga. Ya, ada kalungnya yang mahal. Fakhir kalau bahasa Arabnya itu. Ya. Dia mengatakan, saya rela menjual kalungku ini untuk saya rela infakkan menjual kalungku ini kalau itu diperlukan untuk melawan dakwanya Nabi Muhammad ini. Ya. Begitu dia memusuhi dakwanya Nabi. Ya. Taruh ke bagian rantai demi untuk melawan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya apa yang dia banggakan itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, direndahkan dan dihina, ya, dengan diberi gambaran bagaimana nanti nasibnya di hari kemudian. Ya. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, itulah beberapa penjelasan singkat makna daripada Al-Quran surat Al-Masad yang terdapat pada urutan yang ke-111 menurut urutan mushaf Al-Quran. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan daripada surat Al-Masad ini. Yang pertama, bahwa surat Al-Masad ini menjelaskan bagaimana nasibnya Abu Lahab bersama dengan istrinya nanti di hari kemudian. Dan itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Masad ini juga menjadi bukti kebenaran dan kemujizatan Al-Quran, bahwa ketika Al-Quran memvonis menyatakan bahwa Abu Lahab bersama dengan istrinya masuk ke neraka, itu terbukti dengan berjalannya waktu bahwa tidak ada satu sejarah di dalam riwayat yang menyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya ini masuk Islam. Dan tidak ada satu riwayat dan sejarah yang mengatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya baik di dalam selama hayatnya bahkan di akhir hayatnya yang menyatakan dia masuk Islam. Tidak ada. Padahal ayat ini turun di awal-awal dakwahnya. Kan bisa saja orang di awal memusuhi, banyaknya sahabat Nabi dulu memusuhi, belakangan menjadi orang Islam. Tapi Abu Lahab tidak, bersama dengan istrinya, karena sudah ditetapkan dan divonis oleh Al-Quran. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian ini semua, dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal da'wah wal irsyad, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.